Kita lanjutkan untuk materi yang kemarin. Nah, kemarin kita telah membahas tentang terakhir kemarin materinya tentang teknologi, baik di teknologi bidang produk barang maupun produk jasa, di mana kemarin kita telah membahas tentang bagaimana inovasi teknologi itu mampu membuat efektivitas sebuah produk itu menjadi lebih mudah. Contohnya kemarin di jasa keuangan, adanya inovasi, adanya ATM, adanya kartu debit, nah, adanya transaksi via internet, dan lain sebagainya. Dan juga adanya proses yang namanya re-engineering, di mana proses tersebut itu memiliki pemikiran kembali dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara dahsyat. Jadi proses perubahan-perubahan itu pun perlu menjadi proses adaptasi bagi perusahaan agar pekerjaan itu menjadi lebih efektif dan juga efisien. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya perencanaan kapasitas. Jadi di dalam satu produksi tentunya akan ada yang namanya kapasitas. Itu kapasitas produksi, di mana kapasitas ini dapat diartikan sebagai hasil produksi atau jumlah unit yang ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi kita garis bawahi, yaitu adalah kapasitas itu bukan hanya tentang barang jadi saja, tetapi keseluruhan. Mulai dari barang mentahnya diterima, terus diproduksi, dan juga barang jadi yang telah disimpan. Menurut pembagian waktu, kapasitas dibedakan dalam 3 satuan waktu, yaitu adalah kapasitas jangka panjang dengan durasi lebih dari 1 tahun, di mana merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang dimiliki. Ada juga kapasitas jangka menengah dengan durasi 3 hingga kurang dari 1 tahun, yang dapat dengan menambahkan peralatan, karyawan, jumlah shift, subkontrak, dan juga persediaan. Yang terakhir adalah kapasitas jangka pendek, biasanya sampai dengan 3 bulan. Ya, biasanya sulit diubah sehingga menggunakan kapasitas yang sudah ada. Maksudnya gimana? Jadi ada beberapa kapasitas itu yang memang digunakan di jangka panjang, ada yang menengah, dan juga ada yang pendek. Kenapa perlu perencanaan kapasitas? Jadi harapannya ketika kita melakukan proses perencanaan kapasitas itu akan meningkatkan, yang pertama adalah efisiensi, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau proses dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit seperti waktu, tenaga kerja, atau bahan baku. Ya. Jadi bagaimana ketika satu produk atau kapasitas itu menjadi efisien, itu adalah ketika kapasitas itu tidak disimpan terlalu banyak. Jadi produksinya banyak, tetapi proses penyimpanannya itu tidak terlalu banyak. Maksudnya gimana? Ketika ada orderan, contohnya ada 1.000 pieces, nah kita produksi 1.100 saja. Nah, 100 buat jaga-jaga apabila ada kerusakan di dalam produk tersebut. Jadi kapasitasnya besar, tetapi dengan adanya job order ataupun dengan adanya pesanan. Yang berikutnya, yang kedua adalah adanya inovasi. Ya, jadi kemampuan untuk menciptakan atau mengadopsi ide-ide baru yang dapat meningkatkan produk atau proses yang ada. Jadi yang namanya inovasi itu tidak terlepas dari bagaimana perusahaan itu juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi adanya efektivitas atau proses produksinya itu lebih dipangkas, atau bisa dengan menggunakan teknologi, itu pun juga menjadi tugas daripada perusahaan. Karena sekali lagi bahwasanya tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Sesuatu yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Maka perlu perusahaan itu selalu melakukan inovasi-inovasi agar pekerjaan itu menjadi lebih mudah dan juga lebih efektif dan juga efisien. Yang ketiga adalah kualitas. Ya. Mampu memberikan hasil atau produk dengan tingkat keunggulan yang tinggi, baik dari segi keandalan, daya tahan, atau kepuasan pelanggan. Ini pun bisa dilakukan. Yang keempat adalah adanya fleksibilitas. Jadi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan atau permintaan, baik dari pasar atau lingkungan eksternal. Ini di sini kenapa kok adanya kapasitas yang dibagi menjadi 3 waktu ini. Ketika perusahaan itu menginginkan atau meningkatkan kapasitas produksi dengan adanya penambahan order dari luar, maka kita bisa menggunakan subkontrak. Biasanya ini terjadi ketika ada event atau ada sesuatu yang membuat pesanan itu menjadi lebih
banyak. Di dalam proses perencanaan kapasitas itu salah satu hal yang perlu diperhatikan ya, itu adalah adanya keterbatasan sumber daya. Jadi ketika satu perusahaan itu memiliki sumber daya yang kecil atau sedikit atau ketidakmampuan untuk mengakses atau memanfaatkan sumber daya yang cukup atau diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini pun juga menjadi tantangan bagi perusahaan untuk mengatur secara tepat bagaimana proses produksi itu berjalan. Jangan sampai kapasitas yang tersedia itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang kedua adalah ketergantungan. Risiko terlalu bergantung pada satu sumber atau metode yang dapat menyebabkan masalah jika terjadi kegagalan di sana. Jadi ini penting juga ketika perusahaan itu memiliki supplier, nah, tidak hanya satu supplier saja. Karena apa? Karena resikonya ketika satu supplier itu memberikan produk yang kurang baik, kita tidak bisa nego ataupun kita tidak bisa melakukan proses retur, ya. Karena mereka punya bargaining, ya, punya kemampuan untuk mengancam, ya, contohnya seperti itu. Tetapi ketika kita punya beberapa supplier, maka itu kita akan lebih luasa. Ya, standar yang kita berikan itu pun juga akan secara tidak langsung akan dipenuhi. Ya, karena adanya persaingan di antara supplier tersebut. Yang ketiga adalah adanya biaya. Ya, adanya biaya tambahan baik secara finansial maupun sumber daya lainnya yang terkait dengan suatu proses atau keputusan tertentu. Jadi makanya kenapa kok kapasitas itu juga harus diatur karena ketika produksinya itu terlalu banyak maka akan ada penumpukan stok di dalam gudang penyimpanan. Itu pun tidak sehat bagi suatu perusahaan. Ya. Karena adanya penyusutan atau adanya penimbunan di stok gudang. Yang keempat adalah ketidakpastian, tidak memiliki jaminan atau prediksi yang akurat terkait dengan hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan atau keputusan. Nah, di dalam perencanaan kapasitas, ya, ada yang namanya kapasitas desain. Maksudnya apa? Itu adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam suatu tingkatan tertentu, seperti jumlah yang diproduksi per minggu, per bulan ataupun per tahun. Sebagian besar organisasi beroperasi di bawah kapasitas desain sekitar 82%. Kenapa demikian? Karena kesadaran bahwa operasi dapat lebih efisien bila sumber daya tidak digunakan sampai batas maksimumnya. Jadi dalam proses produksi itu tidak bisa kita kapasitas mesinnya contohnya 100%, kita fullkan menjadi 100%. Tidak bisa karena itu adanya penyusutan, adanya penimbunan yang terlalu banyak nanti ketika seperti itu. Berikutnya adalah kapasitas efektif, yaitu adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Dua pengukuran kinerja sistem adalah utilitas atau persentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai, serta efisiensi yaitu persentase kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Di dua pengukuran itu adalah utilitas dan juga efisiensi. Di mana ketika ada order yang masuk ke perusahaan itu mampu dipenuhi oleh perusahaan dengan tepat waktu.